mereka ambil. Ada Matilda sekarang yang udah dihilangkan. Sementara untuk Bigotan apa? Siapa lagi yang akan langsung dieksekusi agar tidak bisa berlaga di game yang pertama? Balik ke omongan yang mau awal, apakah Jauhead atau Joe yang akan di-ban kali ini? Karena itu bakal jadi perebutan. Kalau mereka first pick dari Bigotan Alpanya ya, Iya. karena mereka juga pengguna dari dua hero terus, kayaknya nggak bakal di-ban deh. Kalau menurut gua ya, nggak bakal di-ban. mungkin nanti Onyx yang akan nge-ban, entah itu Jauhead lah, entah ini, atau memang sama-sama dilepas aja. Dan ternyata untuk Oke, sekarang, Jauhead, wow, betul. mereka ada memilih. Ini agar ada satu hero lain yang terlepas ya harusnya. Yes, karena kalau dilihat sekarang Ada Pakito. iya, Yap. itu. Yes. Yang win rate-nya itu tinggi juga di MPL sekitar 70%, dan sekarang ini udahlah bagian Onyx Esports untuk nge-ban hero ketiga mereka. Alright, dan let's see sekarang dengan nggak adanya Jauhead sih, gue rasa cowoknya di sini masih bakal bisa dilepaskan sama Onyx Esports, tapi mereka juga harus berhati-hati karena dengan mengandalkan Suns. Ini Digistrat bakal ngeselin tapi cowoknya dibuang. Chow. Mereka gak mau kontes sama sekali. Iya. Dua hero ini, dua key hero. Langsung diamanin aja biar supaya nggak ada resiko yang terlalu besar ya Om Awa ya. Betul. Wah. Apakah Pakito langsung di first pick oleh Bigetron Alpha sekarang? Terbuka dengan cukup lebar. Pakito dan Glue. Masih ada Uranus. Gue rasa Respect Glue, ya. yes, Glue bukan menjadi optional sih. Bukan, First pick mahal karena banget kalau terlalu dia ngambil. mahal. Iya. Yes, kita akan melihat prioritas tertinggi untuk hero sekarang dari BTR. Siapa? Rafaela. Pakito sih kalau aku bilang. Pakito juga masih lepas sejauh ini. Kemarin mereka menggunakan Pakito di game yang ketiga. Dan Betul. mereka berhasil memenangkan pertarungan untuk melawan Alter Ego ya. Yes. Iya, karena setupnya dari seorang Pakito ini bakalan berefek banget untuk tim fight ke depannya kan. Yap. Mhm. Ranger ternyata. Oke. Oke. Nah, It's fine. sekarang kita mungkin akan melihat bagaimana jungler dari masing-masing tim. Oke. Junglernya udah diamankan tahu. Kita Bigotan tahu. Alpha, Brans lebih dikenal sangat-sangat luar biasa jagonya dengan Marksman. Marksman, betul. Tapi belum teruji klinis untuk Assassin-nya. Assassin. Iya. Sementara Sans bisa dibilang Assassin dia makan. Magical damage seperti Harley juga yang mungkin Brans juga bisa menggunakan hero tersebut ataupun masih mahir menggunakan hero tersebut. Contoh-contoh hero-hero yang seperti itu juga dari mengeluarkan magical damage dan juga sama-sama pengguna marksman. Betul. Inilah yang akan kita lihat bagaimana kedua tim ini akan beradu positioning, akan beradu keputusan, akan beradu decision makingnya. Sementara kalau kita lihat dari Onyx Esports sendiri sudah mengamankan Pakito dan juga Popol dan Kupa. Ini seperti yang tadi Om Wawa bilang, Pakito sudah turun sekarang karena dari Bigetron Alpha melepaskannya Pakito dan menggantinya dengan Gereja. Ya, apakah kan ada Glue sekarang? Kalau BTR mau coba buat mainin strats mereka seperti yang kemarin ya. Selina, Oke, Barat. Blue dan Barat. Selina dan Barat. Yes, Barat buat ngelawan Pakito. Oke. Oke, dan juga ada Selina untuk Open Vision dan juga 11-12 dengan Popol Kupa. Tadinya kuat banget sih kayaknya untuk Bigetron Alpha ya. Yes, mereka bisa main early. Di mid game-nya juga mereka masih akan bisa mengandalkan Barat. Yap, Oke. Barat satu hero yang digunakan oleh Onyx, yang digunakan oleh Boots. Tapi untuk sekarang Diambil. diambil. Yes, dan Walaupun masih dalam keadaan puasa ini, memang dinosaurus kan tidak ya. Dia tetap bisa makan kalau siang-siang Om. Dijadiin tajil sama dia semuanya ya. Bukan dinosaurus ya, Pak. Ini apa ya? Dinosaurus salamander atau apa sih dia nih ya? Kadal apa gitu bebas dah. dan lidahnya udah keluar aja tuh. Kalau lagi kecil Udah lapar. Kalau Li- barasnya lagi kecil gua Lucu. kesian Om. Iya, lucu Masalah ya. dia nampol pakai lidah. Kan ntar kebas ya lidahnya ya gitu. Kalau udah gede kan enak, nginjek tuh ya. Nginjek ya. Nginjek. Injekannya sih bakalan terbanget sih ya kalau misalkan udah full stack ya. Apalagi kalau misalkan dari tim Onyx sendiri ada Glue. Yap, langsung gede badannya. Iya, langsung gede. Dapat nutrisi yang penuh banget deh. Yes, dan Diki dibuang Onyx Esports. Yap. Tidak ingin diganggu junglernya. Harley. Digi feeder. Iya. Harley-nya bakal yang main apakah cewek? Atau kita akan melihat Suns dengan Harley-nya dia juga. Karena 11-12 Suns adalah satu tipikal player yang sangat suka untuk farming dari arah jungle. Oke. Tapi dia juga bisa sebagai kayak assassin lah buat timnya dia kan. Kita tahu banget Harley bisa lompat dengan cepat mungkin untuk masuk ke back laner buat bisa dapetin satu orang. Cuman yang jadi misteri di sini nanti bagaimana nanti Selinanya dengan trapnya dia bisa open vision untuk Bigetron Alpha yang bisa kayak ngelihat terlebih dahulu ini Harley mau kemana, dia gerak kemana. Kayaknya kalau menurut aku nih Harley-nya bakal digunakan oleh cewek sih Om. Cewek ya. Cewek. Bakal Makanya dia jungler kan tadi di Iya, lane prediction. nggak bakal digunakan oleh cewek dan kemungkinan
Ya waktu di regular season pernah keluar yang kayak tadi. Oke. Sansnya aja di god lane, lalu ceweknya ada di jungler. Tapi ternyata kita semua digocek. Oke. Masih berada tetap di god lane. Mungkin Oke, kalaupun nanti oke. Harley-nya ada di god lane, di tengahnya juga, dan masih ada satu magical damage lagi bisa digunakan entah di XP lane-nya, Boots dengan Alice-nya kita juga sering lihat. Boots dengan Esmeralda-nya masih sering juga kita lihat gitu. Oke, dan last ban untuk Bigetron Alpha, Kaja juga sudah dibuang oleh Bigetron. Estes lebih ke arah kayak gak mau ada combo Estes barat. Yap. Kayak Capek om. dia udah resilient, sudah stack 25, di heal lagi. Capek. Darah penuh, dan kalau menurut aku sendiri ngelihat Harley yang ada di Onyx Esports, bukankah itu seperti makanan enak untuk Barat kalau misalkan lagi maju ke depan dengan Space Trick-nya? Bisa kembali ke belakang juga sih. Jadi sebenarnya masih ada waktu untuk Harley untuk kabur kembali ke belakang. Cuman ya balik lagi ini timing yang bakal harus presisi banget. Dari Onyx Esports nggak boleh sembarang buka juga karena kayak tiba-tiba dia lagi space escape ke depan ada injak trap atau Betul. mungkin kena abyssal arrow, itu mahal banget nanti buat Onyx sendiri, dan mereka punya kesempatan buat dapetin satu. Beleric. Oke, so, Oke. Seperti ya, cewek yang Cewek. jadi bilang. cewek Beleric udah fix. Udah Ken. fix sudah, Fix cewek Beleric. dan bakal main Sansnya bakal Go. menggunakan Harley. Oke. Ini pusing kan pala kita kalau udah dua tim ini yang main gitu. Iya, maksudnya draft mereka berani banget. Lu bisa lihat dari Onyx Esports ini, mereka belum terlihat siapa yang sebenarnya bisa memberikan konstan damage sampai dengan late game. Yes, ada Harry sebagai junglernya, tapi itu lebih ke arah burst. Bukan konstan damage seperti marksman milik Ranger. Bisa Iya. basic attack juga gede damage-nya, Hmm. bisa kasih dead sonata juga dari Yap. belakang. Jadi, masih kurang satu damage sebenarnya buat Iya. Onyx Esports. Dan kayaknya kurang magic gak sih? Kalau- Apakah bakal kalau- ada Kagura? Itu dia ada entah Kagura, Chang'e pun Chang'e, masih terbebas sampai betul. sekarang. Sangat Farsha sih. Udah cukup banyak sih. Kita udah sering melihat juga. Ini masalah kita ragu nih. Misalnya entahlah ada Chang'e yang diambil. Siapa yang akan menggunakan Rian kah? Oke, tapi untuk Atau Bigetron cewek? Alpha yang terakhir di pick udah Baxia dan juga Harith. Oke. Cuman kalau ngelihat dari Harley yang nanti kemungkinan dipakai sama Zans ya, apakah itu akan bisa melawan Grangernya dari Bigetron Alpha? Mengingat dari Harley sendiri ini untuk melihat Bigetron Alpha frontline-nya tebel juga loh. Mungkin agak sulit nggak sih untuk masuk ke belakang dengan adanya Baras dan juga Baxia? Gue setuju banget sih, karena Barat Baxia ini dua hero typical tank Iya. dan bisa memberikan damage juga. Jadi untuk frontlanernya ini udah tebel-tebel banget. Dan untuk kontes di bagian depan, kayaknya dari Onyx mereka agak sedikit sulit. Kecuali mereka punya satu hero yang bisa nge-burst down Barat dan juga si Baxia. Additional damage Wow, dan itu dia jawabannya sudah keluar. ada Lunox. Jawaban dari langsung. segala jawaban. Baik. Lunox menjadi pick terakhir dari Onyx Esports sendiri dan dua kali di pick dengan win rate-nya 100%. Pertanyaannya kita dari tadi Iya, hero ini- seperti apa ya? Ya antara Kari atau Lunox sih Bang. Kari di otak kita Kari, tapi Kari kalaupun diambil ya Susah gitu. susah Pak, ya kan? Yowes lah kalau begitu, ini dia 5 hero dari masing-masing tim udah langsung diamankan. Tapi menurut Om Wawa dari kedua hero ataupun kedua tim tadi, dari draft and pick-nya Om Wawa lebih kemana nih Om? Kalau aku lebih ke BTR sih, karena Lebih mereka ke punya BTR. constant damage. Oke, lebih ke BTR. Sementara Choji Kalau aku lebih ke BTR sih. lebih ke dua Iya. untuk BTR. Berarti kalau Pulung sering lihatnya kayak penasaran gitu sama Onyx. Ini kan adanya Beleric yang bisa dibilang juga, ya kita tahu lah make up play juga sangat-sangat luar biasa hero ini. Kita akan melihat aja bagaimana kontribusi dari masing-masing hero untuk berlaga langsung di Land of Down antara Onyx Esports versus Bigetron Alpha. Oke, masuk ke in game-nya. Kita sekarang maju aja ke mid-nya. Kalau kita lihat dari mid sudah ada Key, Brans dan juga Rainbow. Dan sementara kalau kita lihat dari mid-nya seorang Onyx ya. Yap. Masih santai dulu aja, Masih ada santai. Purge yang menggunakan Pakito sekarang, lalu ada Mat yang menggunakan apa ya? Harit yang langsung bertemu juga dengan adanya satu hero yang seperti pepohonan, yaitu Beleric. Dan kalau kita lihat sini Keyboy sudah mulai mengganggu dari pergerakannya seorang Brans sedikit demi sedikit. Seenggaknya dari Onyx sendiri sudah ngebuka vision yang lumayan luas ya. Yap, itu kita lihat aja dari Onyx Esports. Di bagian atas udah ada pergerakan yang lumayan cepat dari dua hero sekaligus. Sementara di bagian bawah dari Purge-nya udah mulai mendapatkan sebuah inisial yang langsung dilakukan. Ada 1, 2, 3 hero yang langsung terlihat. Ada satu lele yang langsung lewat di bagian belakang punggung seorang petinju ini. Untungnya masih belum terkena abyssal arrow. Balik ke top lane, kita lihat di sini antara Matt dan juga cewek, di mana dari tadi Keyboy juga nggak pernah mau mundur, masih mencari-cari di mana posisi dari Bigetron Alpha player-playernya.
Dan kalau misalkan dilihat dari Selena seorang Rainbow juga masih setup dulu visionnya, masih mengeluarkan lelenya perlahan demi perlahan agar bisa memberikan keuntungan sedikit lebih banyak kepada Bigetron Alpha. Yap, dan itu dia purple buff-nya pun udah langsung diamankan. Sementara Ripo badannya layaknya Agumon udah semakin besar, berwarna kuning keemasan. Sudah santai melemparkan misil expertnya, untungnya belum ada yang jatuh ke arah pelukan dari Ripo. Iya, Denos welcome tapi sudah available untuk sekarang ya. Apakah nanti akan ada yang ditelan di bawah menit kelima? Dan Yap. kalau kita lihat dari Harley-nya seorang Sans di sini sepertinya untuk Oh, mencoba untuk mundur sudah dulu. terjadi tabrakan. Sepertinya sementara itu di bagian belakang ada Abyssal Ray langsung nancap dan first blood ya. Udah diambil lewat Popol Kupa. Namun untuk kali ini udah ada Detonas welcome langsung aja diputar dijilat dilepehin. Ditabrakin karena dindingnya Pakito pun langsung meregang nyawa. Sementara itu untuk Harley masih bisa bergerak bebas, masih bisa menggocek untuk bisa kabur dari area tersebut. 2 kill untuk modal awal dari Bigetron Alpha yang sangat baik sekali ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari sini Kiboy-nya sudah mulai maju lagi dengan kupanya. Sementara kalau kita lihat di belakang, wah sayang sekali dari seorang Branch harus terkena kepungan yang sangat-sangat fatal. Dan kalau kita lihat dari seorang Ki, sedikit darahnya masih bisa bertahan. Tidak, ada execute yang dikeluarkan dari seorang Bats. Oke, apa yang terjadi sebenarnya Om untuk pertarungan barusan? Wow, cukup chaotic sebenarnya yang terjadi tadi, dan ya satu gerakan yang berhasil untuk dimaksimalkan oleh Yap. Onyx Esports juga. Pertukaran yang merugikan banget sih untuk Bigetron sendiri Pertukaran karena apa ya? Pertukarannya sangat merugikan kan? Iya. betul, Apa ya? betul. Ya balik lagi mereka harus hilang satu core-nya. Jadi mereka harus mundur kembali ke belakang, juga Brans tadi yang harus ke pick off. Yap. Dan yes, Bigetron mereka kalau bisa lebih agresif lagi sih. Mereka harus bisa memaksimalkan Selena mereka. Mereka punya Oke, Selena. Selenanya berarti yang nanti mungkin bisa jauh lebih dieksploitasi kali ini Om ya. Sementara itu di bagian tengah sebenarnya udah ada mulai pertempuran, udah mulai pecah begitu aja. Popol Kupaya harus meregang jauh untuk kesekian kali. Selena pun udah gak kuat lagi menampainya Dema. Sementara untuk Driannya masih memberikan damage di bagian belakang dan Kayeye masih bisa kabur dengan ban dalam lengkap dengan velg 17 ringnya, 17 inch-nya masih bisa pergi untuk kembali ke arah Bestaret dan juga nge-regen HP yang dia miliki. Harley-nya ketat banget untuk kedua belah tim, tapi kalau kita lihat ceweknya juga nggak mau diem aja, pengennya main agresif. Dan kalau kita lihat dari top lane dari seorang Matt di sini sepertinya terjebak dari kekuatan Drian dan cewek, tapi sayang sekali ceweknya harus pulang dulu. Sementara Drian dibantu lagi sama Kiboy mencoba untuk nge-push perlahan demi perlahan, tapi masih belum ada opening yang terlalu besar untuk mereka bisa masuk ke dalam. Yes, dan untuk sementara waktu Samsha juga masih berusaha untuk mendapatkan extra goal terlebih dahulu dengan 2 assist yang sudah dimiliki oleh dia. Pertukaran yang sangat berarti sekali untuk Onyx Esports tadi, karena at least mereka bisa memukul mundur dulu Harit agar tidak terlalu cepat jadi. Yap, itu dia. Haritnya masih ditahan sejauh ini. Kalau sampai nanti Haritnya bisa dibawa ke late game, mungkin Purple Buff juga akan diarahkan kepada Harit tersebut. Betul. Dan Haritnya bakal jauh lebih leluasa lagi. Ada Sans di bagian tengah, poker triknya belum mengenai siapapun. Sementara Ripo langsung maju aja, tapi Mat di bagian atas mendapatkan sebuah cobaan yang begitu sangat menyakitkan. Kalau Ini masalah dia. cobaan dari Ripo sendiri juga sepertinya lagi mencoba-coba untuk menahan tim dari Onyx Esports. Sementara kalau kita lihat dari Bigetron Alpha lagi mencoba untuk mengontestan kartel yang ada. Ada Desonata tadi dan sepertinya ada telan. Sayang sekali sebelum menelan siapapun, dan akhirnya Turtle diambil sama seorang Harley. Retribution yang sangat baik sekali. Ki di lain sisi berbahaya sekali. 1 bar lagi SP-nya dan masih bisa selamat. Sementara Kiboy masih mencoba untuk yang lebih, untuk sedikit memberikan damage kepada seorang Rainbow. Yap, itu deh di bagian tengah masih santai lagi pertempurannya. 5-4 poin kill antara networknya juga berbanding 2000 sejauh ini. Di bagian atas pertarungannya tak kunjung kelar antara Beleric dan juga Harit. Kapan kelarnya? Sebentar Kayeye, buset itu kecepatannya berapa tadi itu ya? Kenceng banget bannya nabrak dinding itu mah. Johnson insecure itu. Untuk itemnya Om. Yes, untuk item sendiri Harit baru saja menyelesaikan Calamity Reaper. Aku pengen tahu lebih karena cewek dengan Belericnya dia ada Dreadnought Armor yang sudah dibeli Antivirus mungkin sebentar lagi dengan Curse Helm. Jadi dia cukup tanky untuk stay di bagian atas, dan ini harus digeng sebenarnya untuk ceweknya karena nggak bisa hanya satu orang, nggak bisa cuma Harit buat ngelawan si Beleric. Iya, Belericnya pasti akan sustain banget. Belum lagi ini kayaknya akan mengarah ke Antivirus nih kayaknya. Antivirus bener. Antivirus yang akan langsung diamankan. Oke. Sementara Kayeye ini udah set up lagi, dia hanya melindungi aja Harit dari kejauhan, tapi di bagian bawah ada pertempuran yang akan pecah kah? Enggak, ternyata Boots-nya mengambil Cyclone Eye, pergi ke arah mana lagi, ada missile expert yang dikeluarkan, tapi Ripo
masih berani dengan badan sebesar itu. Siapapun pasti akan dia telan lah. Dan kalau misalkan kita lihat dari paketnya sendiri, kalau misalkan ditelan dan lempar ke dalam, tapi kalau kita lihat banting setir ke arah top lane, sekarang ceweknya tinggal sedikit darahnya, apakah masih bisa sustain damage yang diberikan dari Ki? Tapi Ki-Boy sudah mulai masuk untuk mengcover seorang cewek mundur ke belakang. Masih belum terjadi apa-apa. Yap, masih santai aja. Udah ada satu hero tadi yang berhasil untuk melakukan recall. Sementara KY kali ini masih berputar aja, melakukan rotasi, muter-muter baik di situ udah kayak pasar malam. Baik-baik disawer aja sambil lewat tadi tuh ya. Tapi Sans di bagian tengah masih santai. Udah ada Sonata, Zaman Force yang langsung dikeluarkan. Tapi untuk Kupanya ingin mengejar, untungnya dihalangin oleh Granger. Andai tidak ada Granger, punggung dari Harin akan dicakar-cakar, digaruk-garuk dan digigit oleh Kupa. Balik ke mid lane sekarang, kalau kita lihat Onyx Esports sudah mulai mendapatkan satu buah turret yang dipunyai oleh Victorian Alpha, tapi turtle-nya mulai dipok pelan-pelan lagi. Ripo dari tadi selalu memberikan cobaan kepada tim Onyx Esports, cuman ada yang tertelan kah di sini? Belum ada yang tertelan. Turtle diambil sama seorang Harley, maju sedikit demi sedikit, tapi belum ada inisiasi yang terlalu besar bagi kedua belah tim. Iya benar sekali, dan itu dia ada satu misalnya yang nancep tapi ke arah Kupanya, jadi masih slow-slow aja ya Om ya. Ya, dengan ada Kupa juga vision yang diterima oleh Onyx Esports bakal jauh lebih luas, apalagi lawannya dia adalah Selena. Jadi di sini kalau kita lihat memang BTR di 5 menit pertama mereka gagal untuk memaksimalkan agresivitas mereka juga karena mereka harus melindungi Brans yang kita tahu memang Brans bakal sakit banget nanti untuk di arah dari late game. Oke, itu dia udah terjadi tabrakan di bagian atas. Zaman Force diaktifkan tapi tetap belum bisa menumbangkan cewek yang darahnya tebel banget kayak keuangan kita di awal bulan Om. Tapi sudah sangat tipis di akhir bulan. Iya, Sudah sangat kering dan bisa dibilang tidak terlihat ya. Pak, saya tersinggung Pak, maaf Pak. Iya, sama saya juga seperti itu ya Pak ya. Santai-santai aja kita di sini. Cuman kalau kita lihat dari top lane-nya seorang Rainbow ini harus mundur dulu karena dari tadi Ki-Boy juga nggak mau diam, selalu pengen main agresif. Cuman balik sisi di bottom lane-nya sudah mulai rontok Victorian Alpha turretnya sama seorang Onyx Esports karena dari tadi benar-benar disicil pelan-pelan. Mungkin untuk inisiasi tim fight belum ada yang benar-benar menggelegar, tapi dari Onyx Esports suka banget sama gameplaynya karena mereka disiplin walaupun belum banyak yang tumbang. Yang penting objektif. Benar, mereka sangat objektif sekali. Mereka kalau bisa dapat poin kill mereka bakal kabur. Mereka bakal masuk. Oh, dari Sansia di sini sudah mulai tertipis dan akhirnya di end dari seorang Brans masih mau lebih. Lihat Desonatanya langsung menghilangkan seorang Ki-Boy juga. Wow, ini baik sekali, 2 kill diamankan sama seorang Brans. Yes. Yap, itu dia snowballing Om. Iya, tabrakan dari Ki tadi Iya, ya. Dengan shield unity-nya dia yang langsung membuka peluang bagi Bigetron untuk bisa langsung masuk menerjang ke bagian tengah dan nice play tadi bagi Bigetron Alpha karena mereka tahu mereka nge-stun ini adalah salah satu core mereka Sans yang harus dimatikan juga biar dapetin item cepat. Itu dia 3 sakit orang banget, sekaligus loh tadi ada di area rumputan. Layaknya mereka sedang bersami perkemahan Sabtu Minggu, ngapain masalah di situ gitu loh. Langsung ditangkap, Lordnya sekarang nongol, sementara untuk Sans masih ke arah untuk bisa mengambil purple buff-nya. Sementara kalau kita lihat dari Brand sendiri lagi menuju ke orange buff, masih mencoba untuk mempertajamkan lagi item-item yang ada. Tapi kalau kita lihat dari seorang Rainbow di sini masih juga butuh setup juga sih untuk membuka visionnya. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan track yang dari Ki-Boy udah banyak banget cuy di mid lane-nya. River apalagi. Ini Brans udah level 12, ada masih level 12 juga, sama-sama belum ada yang tertinggal sejauh ini. Mungkin dari perbedaan network untuk masing-masing junglernya akan kita lihat nanti. Tapi Kupanya untuk kali ini 9 menit dia berhasil untuk melindungi sang Tua dan sekarang Desonata. Sakit banget itu Desonata, peluru yang terakhir dan Popolnya Kupa berlangsung menghilang sementara Sansia mundur dulu ke bagian belakang melemparkan poker triknya. Cewek di bagian depan dengan badannya begitu tebal, dia melindungi rekan-rekannya. Siapa yang akan dia ditelan? Ini dia diputar di jalan dilepain, belum dapat satu orang pun. Sementara untuk cewek langsung menghilang. 2 dari Onyx Esports langsung menghilang dengan begitu cepat, tapi pada tempat yang berbeda juga udah langsung menghilang begitu dibalaskan. Shutdown kali ini double kill. Wow, begitu baiknya. Sementara Harley bisa mencuri 1 poin kill lewat Lunox yang langsung ditumbangkan. Sans di lain sisi masih di area yang aman, belum ada inisiasi terlalu besar kepada Sans dan Rainbow dan Ki-nya harus mundur dulu. Sementara Rainbow masih menempelkan dirinya pada Brans, menjaga-jaga seorang Brans. Takutnya ada gankingan yang sangat mengejutkan dari seorang Sans. Ya ini yang harus diwaspadai adalah nanti Haritnya ketika sudah berhasil untuk mendapatkan item damage. Kalau kita lihat sudah ada Holy Crystal bersama dengan Calamity sekarang dan bakal mengarah ke Feather of Heaven. Jadi ini bakal sakit banget, nanti bakal ada 2 damage selain daripada Granger. Dan ini wajib dari Onyx Esports bagaimana cara untuk bisa dengan cepat menumbangkan salah satu hero ini. Karena dari Onyx mereka hanya akan bergantung kepada Sans dengan burst damage-nya.
Oke, dan itu pun mungkin nggak bisa terlalu nggak bisa terlalu lama karena dia juga memiliki cooldown gitu loh. Untuk kali ini bisa kita lihat untuk Suns-nya lebih mengejar ke arah DPS Om ya. Masih ada Lunox juga sebenarnya Iya, di Onyx Esports. Lunox-nya yang akan Oke. mungkin nanti kita lihat bagaimana Chaos Assault-nya akan membombardir. Betul. Entah itu ke arah Baxia ataupun Barats, mungkin juga bisa diarahkan langsung ke arah Brands kalau memang momennya pas. Tapi sebelum itu ya kita juga sudah balik lagi ke gamenya. Pause sudah berhenti dan kalau kita lihat sekarang campnya lagi ada di Lord yang memungkinkan apakah Lord akan diambil. Belum enhance Lord ya, masih di bawah menit 12. Cuman Ki dan Rainbow-nya sudah standby di area Lord. Yap, itu dia. Santai lagi di bagian atas. Driannya langsung aja udah mengeluarkan satu karpet yang begitu menyakitkan dengan seluruh damage yang udah dia miliki untuk sekarang. Tapi ada satu monster junggle yang masih bisa diamankan. Abyssal roll-nya lewat di bagian bawah, Ripo-nya masih santai untuk bisa mengambil ataupun mengumpulkan serta mempertahankan stack-stacknya di bagian atas. KYY-nya ini badannya benar-benar tebel banget sih, ditahan semua damage-nya. Lipo juga tebel. Cuman lihat aja itu udah ada Deadly Magic muncul tapi belum bisa kena kelarin dari Wah, seorang- Wih, itu juga ya. Abyssal Royal langsung Loh, connect. Namun misalnya expertnya kali ini langsung dilemparkan. Untungnya masih ada Brian of Order. Selamat sudah Lunox-nya untuk kali ini. Tapi satu hit terakhir dari Dead Sonata-nya kena ke arah Suns. Dan itu damage-nya menggelegar. Yes, ini yang kita bilang dari Bigetron Alpha, mereka punya constant damage. Yap. Dengan Loh, masternya dia. ada yang ditelan di Wah, situ. ditelan. Kalau kita lihat siapa dari Boots-nya yang ditelan Pak itu dari seorang diri di depan. Boots-nya lagi mencoba untuk sustain, masih bisa selamat enggak? Ada Brass yang masuk. Cuman kalau kita lihat di River-nya Rainbow, darahnya tinggal satu bar aja. Dari Matt kena Deadly Magic, cuman belum ada Pocket Trick yang masuk dan masih bisa survive dari serangan seorang harinya San. Yes, ada Wrath of Dryad juga yang memang sangat berfungsi untuk tim fight gede tadi. Iya. Rian terutama juga dengan Lunox-nya dia. Semuanya rontok di depan. Rontok Om, ini Lunox-nya dapetin double kill. Namun untuk kali ini kita lihat aja Iya. bagaimana Brass-nya sangat-sangat berani. Satu pergerakan yang mungkin sangat-sangat tidak harus dilakukan. Tapi tempat lainnya ada spesial tercipta. Dan Haritnya pun langsung down. Terdengar sudah teriakan-teriakan dari Digi Sport. Dan teriakan itu udah pasti menjadi suatu moral boost karena sudah dapatnya Lord ini udah menjadi keuntungan yang sangat besar untuk Onyx Esports. Apakah Onyx Esports bisa melakukan one final push kepada Bigetron Alpha? Karena kalau kita lihat sekarang dari Bigetron Alpha juga masih ada yang respon, yaitu Matt dan juga Brands. Oke, ini masih menit 13 ya, setidaknya untuk respon sekarang pun masih dipercepat nih, masih santai Masih Om ya. santai, belum 90 detik kayak kemarin ya. Belum, Belum. sampai 100 kemarin Om. Iya, itu 30 menit ke atas ya. 30 menit, 33 menit Om. Iya. Iya, 100 menit itu ngurus ijazah juga udah kelar itu Nah, kayaknya. tapi lu bayangin ya, Bigetron adalah salah satu tim yang memang sangat-sangat suka untuk masuk ke late game. Yap. Dan kita lihat Gimana? dulu untuk tim fight besarnya sekarang di mana gak bisa sustain terlalu banyak. Si Drian bebas banget di belakang dengan Lunox-nya. Dia lihat damage-nya. Seger banget ya. Seger emang damage. Seger banget. Lunox kalau udah ngeluarin Chaos Assault-nya udah cringe. Iya. Nikmat sekali, tapi Lord ada di bagian bawah. Langsung aja Pakito memberanikan diri masuk ke bagian depan, memukul rahang dari Agumon tersebut. Sementara itu Abyssal Arrow-nya masih bisa digocek. Lord-nya masih ditinggalkan begitu aja, tapi di bagian tengah inner turret dari Bigetron Alpha harusnya bisa dikuasain oleh Onyx Esports. Sementara kalau kita lihat dari Sanchez sudah mengamankan purple buff dari seorang Bigetron Alpha, cuman ada sesuatu yang terjadi di media itu sedikit war kecil aja, tapi belum ada inisiasi yang terlalu besar karena masih ada turret juga. Damage yang bakalan sebesar itu nggak bakal terjadi sama Onyx, cuman ada Deadly Magic dikeluarkan. Rivo belum terkena pocket tricknya, masih bisa selamat. Belum terjadi sesuatu yang bener-bener ngubah game ya, karena emang masih berkelindung juga di dalam turret tadi. Yap. Bener. Dari Bigetronnya. Dari Bigetron juga kayak hero mereka lumayan strong ya di Oke. bagian depan. Jadi ini Lunox, Drian yang bakal harus bisa make a play Ya juga. makanya Drian masalahnya Betul, juga. betul. Drian dengan Lunox-nya dia positionnya harus rapi juga, jangan sampai kena Abyssal Arrow karena Yap. itu bakal ngebalikin keadaan. Karena balik lagi dengan Brands, dengan adanya Marksman di pihak dari Bigetron Alpha, Yap. mereka bakal sangat nyaman banget ketika mereka masuk ke late game. Benar. Kalau Pulung make Lunox, Nah. standby Brian of Order terus Om. Kuning terus ya. Standby kuning terus. Kuning terus. Minimal satu itu harus standby. Ada orang langsung pakai. Mau jauh mau dekat pakai dulu gitu. Ya, Waduh, kalau kita lihat juga di sini Wow. cewek harus Wow. tumbang di tangan seorang rangernya Brands di sini karena terkena zaman force juga dari seorang Harrietnya. Cuman kalau dilihat ya, Kiboy tadi bener-bener naruh trapnya pas banget nggak sih? Kayak trap yang ditaruh tuh bener-bener efektif, nggak cuman untuk membuka map doang. Yes, buat kasih efek slow, Iya. instan juga. Popol kupanya, tapi balik lagi popol kupa cukup tipis ya.
Salah satu hero yang cukup tipis dari segi healthful-nya, tertipis bahkan untuk segala hero. Karena inian sih udah ada Kupa juga kan. Ada 2 dia. Ada 2. Oke, sementara itu di bagian tengah akhirnya satu center turret dari Onyx Esports pun sudah tumbang. Satu Abyssal Arrow-nya connect, tapi dengan jarak sejauh itu dan juga kalau dilihat dari kejauhan, wah stick together tuh lawan. Ya kali Selenanya mau masuk Pak, nganter nyawa doang, keluar mah tinggal nama almarhumah namanya. Oke, dan untuk item build-nya sekarang ini udah jadi sih buat matnya. Ya kurang satu item defense ya, apakah bakal mengarah ke Athena Shield buat Yap. mat. Mbak Shield sudah ada Athena, ini 4 bahkan sudah ada Athena Shield. Ini sangat-sangat respect terhadap adanya Harley juga dengan burst debatnya biar nggak kena satu single combo. Dia Deadly Magic, Poker Trick, kabur. Bahkan Gitu dengan aja. ada Calamity Reaper juga di situ diharapkan nih true damage-nya keluar. Darah hijau mau lu ada absorb juga gua gas. Bloodwing sekarang langsung banyak banget nih duitnya Sans ya. Bloodwing di menit ke-16 udah Gila. jadi kayaknya seluruh yang dia miliki. Item mage yang termahal. Termahal. ya. Mengurangi ini juga sih kayaknya risiko untuk di saat dive in langsung berat habis darahnya. Iya, dan juga magical damage tergede kan. Iya. Kalau emang dari emang benar-benar magical tanpa ada yang pasif-pasif di belakangnya gitu loh. Karena di setiap dari tadi seorang dari Sans masuk juga agak-agak risky karena mengingat dari frontline-nya aja udah Ki sama Ripo, apalagi kalau ketelan. Itu darahnya cewek banyak banget tuh, mau 10.000. 8.000, iya, hampir 10.000. Capek ya, Om. Nah, Capek masalah ya. capek juga Lordnya udah capek lagi nih Kayak kayaknya gitu nih ya, dipok pelan-pelan dari seorang Onyx Esports. Sementara kalau kita lihat dari Bigoton Alpha sendiri, dia masih agak jauh dari Lord nih. Berasnya juga masih jauh, belum. Apakah akan terjadi sedikit kontes? Itu dia, Lordnya nggak bisa diambil, nggak bisa diamankan oleh Bigoton Alpha. Mereka agak sedikit telat dengan ada satu buah retos yang dilakukan oleh Baxia. Namun Baxianya langsung aja meregang nyawa, sementara cewek tertinggal di bagian belakang. Ceweknya masih ingin lebih. Cewek membuat sebuah mega play dengan begitu indahnya. Namun kali ini beberapa resource skill udah langsung dikeluarkan begitu aja. Brian of Order, namun terstun. Sakit banget Lunox-nya. Damage macam apa itu? Itu damage rated seperti itu, tapi sayang sekali dive in yang tergagalkan karena adanya Abyssal Arrow dari Sansia masih bisa mundur, nggak dinapsuin sama Bigoton Alpha. Yap, mereka punya Lord, lebih baik mereka santai, Yes. lebih baik mereka menunggu sebentar. dulu. Waduh, hampir Nah loh, banget. ini dia yang Pulung bilang tadi. Nah. Brian of Order-nya Nah. standby kan terus bos ya. Udah mulai digigit di bagian belakang, tapi untungnya dia masih bisa selamat mengambil satu monster jungle, darahnya nambah lagi. Sementara sekarang Lordnya sudah tukeran lane yang tadi ada di bottom, sekarang ada di top lane. Di sini pelan-pelan minion milik punya Bigoton Alpha, tapi kalau kita lihat dari seorang Pakitunya Boots, dia sangat jauh dari tim-timnya karena mengingat dia juga open map sedikit demi sedikit dan juga menjadi frontliner dari seorang Onyx Esports. Yap, ini dia. Udah ada cewek yang kembali hadir 149. Itu adalah statistik yang dimiliki untuk Sani. Tapi tenang, banyak sekali play-play yang udah dia buat yang begitu memberikan space terhadap teman-temannya. Di bagian tengah ada missile expert dikeluarkan, ada satu wave minion yang udah langsung dihilangkan, dan Sonata dikeluarkan dan tidak mengenai ke arah siapapun. Sayang sekali. Sementara itu Abyssal Roy connect di bagian belakang, ada satu momen yang cukup tertinggal untuk sekarang. Di bagian depan Lordnya udah mulai hadir, namun di bagian tengah satu inner turretnya masih belum bisa ditumbangkan loh. Sansnya juga lagi mencoba untuk menghilangkan minion dari Bigoton Alpha agar minion dari Onyx Esports bisa masuk perlahan demi perlahan. Nah, Cewek menjadi frontliner dan juga Boots. Ayo kita lihat Boots dan juga cewek apakah bisa menjadi seorang frontliner yang baik untuk melawan team fight yang didatangkan dari Bigoton Alpha. Oke, di bagian atas wave minion hadir, di bagian bawah wave minion hadir, 19 menit dan sesaat lagi 20 menit ya. Yes. 20 menit ya, minimal 60 sampai 75 udah bisa lah 60 respawnnya ya. nih sekarang nih. Bisa ditinggal ke toilet Ya. dulu. 60 ya 60 bisa. nih, 60 nih. Ya kita lihat dulu nih. Ah, bisa lah pokoknya tuh ya. Hai mama, ini udah menit ke-20. Ya, Kedua tapi bicara soal Bigetron dari kemarin mereka Iya. memang selalu siap late game mulu. untuk main ke arah dari late game. Iya. Jadi mereka akan berusaha untuk memaksimalkan kesalahan dari lawannya. Oke. Sebelumnya udah ada pertempuran dan siapa kayak akan ditelan dan langsung dimutai begitu aja. Tapi di bagian depan, Brilliant of Order-nya again and again menyelamatkan keadaan dari Triad. Udah ada satu pukulan ke arah rahangnya langsung aja mengakibatkan menghilang begitu cepat. Udah 2 orang, double kill bahkan kali ini berhasil didapatkan oleh Sansnya. Menghilang sudah 2 player dari Bigetron Alpha. Sementara berhasil langsung diincar sama seorang cewek, tapi ceweknya terlalu dalam. Sakit banget yang bisa ditarik saat dikeluarkan oleh seorang Brand dan masuk
dari seorang Sans yang mengeluarkan Little Magic, cuman masih belum cukup. Minion sudah mulai perlahan demi perlahan masuk. Beras masih mau lebih, tapi digigit pelan-pelan tidak, masih bisa mundur. Abyssal Arrow datang, belum terkena siapa-siapa. Cepet ya kupanya responnya ya. Iya. Datang gigit kabur lagi. Bos, udah gigit nih. Kupa kecil lagi. Iya, kupa kecil lagi. Berani Kupa kecil. banget kupanya. Yang penting mental dulu, Bos. Hasil mah belakangan ya. Yang penting mental dulu. Belum sendiri dari seorang kupanya Kiboy tadi ya. Cuman kalau kita lihat ini masih tenang juga, tenang sebelum badai yang terjadi nanti. Karena kalau kita lihat sekarang dari kedua belah tim belum berani maju dulu, beres-beresin dulu tim fight yang tadi sudah berjalan. Dari Sansil juga masih mencari uang ya, mungkin sepatu bakal dijual nggak sih? Oke. Ya sudah waktunya juga sih untuk sepatu. Cuman kayaknya sepatunya si Sans ini butuh buat cooldown ya. Kalau buat yang lainnya, kita tinggal ngelihat positioning sih. Balik lagi Begetron, mereka selalu ngajak untuk main positioning. Mereka bakal coba buat dapetin satu lagi dan lagi. Yap. Ini gue suka sih di Begetron, mereka ngajak untuk adu rapi-rapian. Adu rapi-rapian. Mereka hanya tinggal menunggu adu konsentrasi. Betul, semakin lama kita tahu banget dan konsentrasi pasti bakal terganggu. Pasti bakal terganggu. Iya, apalagi kalau udah kena bounting tuh. Di Buset. late game sih tinggal udah mental doang kayaknya ya. Benar, Kalau dan lihat ini kita bicara soal 20 menit ke atas, kita bicara soal 6 Iya. item yang udah jadi. Positioning akan menentukan segalanya siapa yang buat kesalahan terlebih dahulu. Dan kalau masalah positioning, kita lihat posisi dari kedua belah tim sudah mulai masuk di lane-nya Lord lagi. Belum ada inisiasi yang terlalu besar dari kedua belah tim. Dan dari Onyxnya sendiri Ceweknya masih coba lihat tuh pede ceweknya. di depan. Cewek apalagi diem-diem aja tuh, nahan Iya. aja biar nggak keriset, nahan. Tapi ada Nah. satu tarik langsung dihancurkan begitu aja. Dikejar, ditabrak, langsung balik arah karena ada di bagian tengah. 3 hero berkumpul di dalam rerumputan. Untuk Haritnya belum ada apa ya, sebuah penglihatan dari kita yang emang benar-benar sangat-sangat signifikan dari Haritnya, Om ya. Iya, damage-nya belum terlalu banyak. Nah lo Tapi ini dia zaman force-nya lo. force-nya udah Zaman keluar. force-nya lo. Zaman Yakin force-nya gak udah nih? mulai keluar. Yakin gak nih sedikit lagi SP tersisa. Dan Lord-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Selena bahkan untuk kali ini tidak bisa bertahan lagi. Kayaknya ya down. Haritnya down. Sudah makin banyak yang down. Menyisakan aku seorang diri. Looking for wipe out. And then wipe out kan sesaat lagi karena Immortal yang sudah pecah. Wipe out. Menghilang sudah dipastikan game pertama untuk Onyx Esports. Yes, dan tas-tas dulu bos, tas-tas dulu bos. Boleh kali bos diputer-puter. Wah, ini udah game yang benar-benar penentu banget untuk Onyx Esports karena Onyx Esports mendapatkan game pertama untuk match pertama kali ini. Gue gak tahu kenapa tadi dari BTR mereka mencoba untuk mendapatkan lot. Karena terus terang mereka lagi behind. Mereka gak boleh nge-start untuk lot. Yap. Dan tiba-tiba sama